Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertanya hingga di pertengahan minggu ini bagi kita semua. Di persekutuan doa malam hari ini, baik kita yang di gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak, menenangkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Biarlah di hadapan Allah yang maha besar, Allah yang pekerjaannya begitu ajaib, Allah yang adil dan benar jalannya, biarlah Dia yang layak menerima segala puji dan hormat kita, segala sembah kita kepadanya. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Engkau, syukur kita kepada Allah yang layak disembah itu, Raja yang maha kudus, yang ajaib dan perkasa setiap perbuatannya dalam kehidupan kita. Mari masing-masing kita naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur hari demi hari yang bisa kami lewati karena topangan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang besar dan ajaib seperti Engkau. Allah yang maha besar, Allah yang tidak hanya
hanya jauh di sana, tetapi yang begitu dekat merangkul kami, menolong kami, meniti waktu-waktu hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami ditibakan di pertengahan minggu dengan penyertaan Tuhan yang mungkin rutin setiap hari, tetapi sungguh itu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu, pada malam hari ini biarlah Engkau yang disenangkan ya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami, melalui waktu yang kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menjamah dan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur karena Allah yang maha besar dan ajaib itu mau datang dalam rupa seorang manusia sebagai bentuk kasih-Nya bagi kita, menyelamatkan kita umat manusia. Dia datang sebagai anak yang lahir di palungan, seorang putra diberikan kepada kita, dan Dia menyatakan kasih-Nya dalam kelemah lembutannya, dan Dia datang kepada kita menyatakan kasih-Nya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jemaat dikasihi Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan kepada kita melalui kelahiran bayi Kristus itu. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia datang untuk kembali mengambil kita yang sudah terpisah darinya karena dosa. Oleh sebab itu, karena hidup kita ini sekarang adalah milik-Nya,
maka sudah layak dan sepantasnya juga kita menyerahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu kita andalkan, datang membawa pergumulan kita kepadanya sebagai bentuk sandaran kita kepadanya. Maka untuk mempersiapkan diri kita membawa setiap pokok doa kita di hadapannya, mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik ya Tuhan. Kau sandaranku, Kau tempat pengharapanku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang ku andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, secara khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur untuk pilkada yang sudah berlangsung di setiap daerah. Kita bersyukur kalau bukan tangan Tuhan yang menopang, pasti banyak kekacauan. Tapi biarlah kita tetap bersyukur jikalau ada kekurangan di sana sini, tetapi secara keseluruhan pilkada bisa berjalan dengan keadaan baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita buka suara bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang dihadapi saat ini. Tantangan yang berat Tuhan, tapi bangsa kami bisa melaksanakan pilkada di tahun ini di setiap daerah. Kami bersyukur kalau bukan Tuhan yang menopang bangsa kami, maka sia-sialah semuanya. Kami bersyukur untuk aparat desa, kami bersyukur untuk semua orang yang terlibat dalam mempersiapkannya. Kami percaya Tuhan bekerja melalui mereka. Biarlah ya Tuhan, keadaan bangsa kami tetap ada dalam topangan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan tetap berdoa untuk keamanan bangsa kita. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita di televisi, begitu maraknya demo. Mari kita berdoa. Demo di beberapa kota akhir-akhir ini tentu itu juga sedikit banyak membuat kita gelisah. Kita doakan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemerintah untuk mengatasinya. Berdoa untuk aparat keamanan, berdoa untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan. Kita doakan semua juga dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka suara khususnya untuk keamanan bangsa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kondisi bangsa kami yang akhir-akhir ini juga begitu banyak demo di beberapa kota. Kami Tuhan
akan berdoa. Mungkin ada di antara mereka yang mengusung kepentingan pribadi, yang mungkin ada maksud-maksud terselubung di dalamnya untuk memecah belah kesatuan bangsa kami. Ya Tuhan, kami sungguh tidak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu, bangsa kami Tuhan tidak pernah luput dari perhatian-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah mengizinkan pemerintahan Bapak Jokowi ada di periode ini. Kami percaya Tuhan juga yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberikan hikmat dalam menetapkan setiap kebijakan. Bahkan secara khusus aparat keamanan Tuhan juga lindungi. Tuhan tolong mereka bisa menjalankan fungsinya dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami serahkan bangsa kami secara khusus untuk keamanannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tetap juga kita berdoa. Beberapa waktu ke depan kita akan memasuki perayaan Natal. Bukan hanya kita, tetapi di seluruh dunia. Mari kita doakan untuk kondisi keamanan yang ada. Kita doakan juga di tengah-tengah perayaan Natal dunia saat ini, di tengah-tengah kondisi yang berbeda. Biarlah Tuhan menolong supaya itu tidak mengurangi perenungan umat Tuhan terhadap makna Natal. Kita doakan keamanan, biarlah Tuhan juga tetap campur tangan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi saat ini, kondisi dunia yang ketar-ketir akan juga virus corona. Tapi kami bersyukur karena di akhir tahun ini kami juga hampir memperingati Natal. Dan bukan hanya kami, setiap umat percaya di seluruh belahan dunia. Ya Tuhan, kami tidak tahu setiap pergumulan gereja saat ini. Mungkin ada mereka di antara mereka yang kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk juga mengayomi jemaat, bahkan juga memasuki perayaan Natal ini. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan banyak hal akan hidup ini. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan untuk umat-Mu di seluruh dunia yang akan memperingati Natal. Untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah Engkau yang terus menopang. Dan biarlah di tengah-tengah perayaan yang Natal yang berbeda tahun ini, tidak mengurangi perenungan umat Allah akan kelahiran-Mu, akan kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui kelahiran Juru Selamat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari pada saat ini, mari kita berdoa juga untuk Natal sekolah minggu. Kita doakan supaya Tuhan menolong setiap persiapan guru-guru yang ada. Sekalipun di tahun ini Natal sekolah minggu dilaksanakan secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi keseriusan anak-anak untuk memaknai Natal. Biarlah Tuhan memberkati dan memakai setiap hal yang bisa disiapkan oleh guru-guru untuk juga menyatakan diri Kristus kepada anak-anak. Kita berdoa supaya sukacita Natal tetap dirasakan oleh anak-anak. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Natal sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan yang dilaksanakan tanggal 25 Desember. Sekalipun itu dilaksanakan dalam bentuk online, ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga tetap bisa memakai cara itu untuk tetap menyapa anak-anak di Natal ini. Guru-guru kami lause-lause sangat terbatas untuk juga
menjangkau anak-anak di tengah-tengah pandemi ini, memperhatikan mereka. Kami sangat terbatas ya Tuhan, tetapi biarlah apa yang bisa kami siapkan itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga anak-anak juga bisa tetap merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Engkau mengasihi mereka, Engkau mencintai mereka ya Tuhan, dan Tuhan juga hadir bagi mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga doakan untuk Natal umum, lalu kemudian rangkaian Christmas Carol tanggal 18 dan juga 19, Jumat dan Sabtu ini. Lalu kemudian Christmas Carol sekolah minggu tanggal 20 Desember. Doakan biarlah semua hal yang bisa dikerjakan, dilakukan, itu juga bisa membawa sukacita Natal bagi jemaat. Kita doakan sekalipun dengan protokol-protokol kesehatan akan dilakukan Christmas Carol ini, tapi biarlah Tuhan tetap bekerja. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu di minggu-minggu ini rangkaian Natal. Baik itu di Jumat, Sabtu ini ada Christmas Carol. Baik itu juga di tanggal 20 Christmas Carol ke sekolah minggu. Tanggal 24 dan 25 Desember ada Natal. Kami serahkan biarlah semua itu ditolong Tuhan, dipakai Tuhan. Tuhan menyatakan diri-Mu, dan setiap panitia yang bekerja mempersiapkannya, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan berikan koordinasi yang baik. Setiap pengisi acara sekalipun itu hanya dengan melalui video, tapi biarlah itu tidak mengurangi pesan Natal bagi kami semua. Kami serahkan ya Tuhan, baik itu juga keamanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi dan menolong setiap acara ini bisa berjalan dengan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Kalau sudah menemukannya, saya baca bagi kita, Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Judul perikopnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya tuh coba mengevaluasi kalimat doa saya.
Ketika saya berdoa secara pribadi, saya coba pikir-pikir, kalimat apa yang sering saya ulang-ulang ketika saya berdoa secara pribadi. Lalu kemudian saya menemukan ternyata saya itu sering bilang begini dalam doa saya. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, tolong ya supaya saya ini loh dikasih kepekaan supaya saya tahu apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Tuhan, tolong kasih pimpinanmu supaya saya tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Tuhan, tolong saya supaya saya ini hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang saya mau. Kira-kira bagus nggak doanya Bapak Ibu? Bagus ya, ya. Ada nggak yang doa seperti itu? Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, ya. Kira-kira nih ya, kira-kira siap nggak ya? Siapkah saya kalau seandainya Tuhan bilang begini, nih pimpinanku, lakukan. Ini yang ku kehendaki, lakukan. Aku mau kamu hidup seperti ini, lakukan. Gitu ya. Apakah saya siap ketika Tuhan jawab doa itu? Mungkin itu sesuatu yang saya nggak suka. Ya, misal Tuhan menghendaki saya mengampuni, misal, gitu ya. Mungkin sesuatu yang saya nggak suka, mengampuni orang lain. Saya belum siap Tuhan mengampuni. Tapi tadi saya udah doa, beri pimpinanmu. Tolong supaya saya tahu kehendak-Mu. Tapi waktu Tuhan jawab, ini yang aku mau lakukan. Siapkah saya? Ketika misalnya Tuhan bilang, ayo beri persembahan, tapi ternyata saya belum siap. Bapak Ibu, siapkah saya? Siapkah kita? Atau maukah kita keluar dari zona nyaman kita? Beranikah kita menyangkal diri ketika Tuhan minta kita melakukan apa yang Dia mau? Bapak Ibu, demikian halnya juga dengan Maria di perikop yang kita baca tadi. Di bagian ini dikatakan bahwa Tuhan itu mau Maria melakukan kehendak-Nya. Tadi di awal saya bilang, saya doakan itu, saya minta itu. Maria nggak minta itu kepada Tuhan, tapi Tuhan mau Maria melakukan itu. Malaikat datang membawa kabar kepadanya, mengatakan bahwa dia akan mengandung Mesias. Allah memilih dia menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini kondisi yang sulit sekali bagi Maria. Kalau kita baca sekarang kisahnya mungkin kita bilang, oh sukacita ya Maria dipilih. Tapi bayangkan di kondisi saat itu, dia belum menikah, masih bertunangan. Tapi Tuhan memilih dia untuk mengandung bayi Yesus. Bapak Ibu, ini sebuah aib. Hamil di luar nikah. Jangankan dulu, sampai sekarang itu masih tetap aib, bukan? Mengandung tanpa bersuami. Maka itu sebabnya di ayat 34, Maria itu begitu kaget lalu dia berkata, bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami. Dan mungkin Maria berkata dalam hatinya, kenapa sih harus aku Tuhan? Aku gadis desa, masih banyak perempuan yang lain, atau tunggu aku menikah dulu. Mengapa harus aku? Bapak Ibu, tapi inilah yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki bagi Maria. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Maria. Sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Maria. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, lalu apa yang dilakukan Maria ketika Tuhan memilihnya untuk mengandung bayi Yesus? Bapak Ibu, Maria memang di ayat 34 itu berkata demikian. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Seolah dia mengelak Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa kisah Maria ini tidak hanya berhenti di ayat 34. Tetapi kisah ini ditutup di ayat 38 dengan kata-kata yang begitu indah sekali. Maria berkata di ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun dia tidak mengerti mengapa harus dia yang mengandung Mesias,
Sekalipun dia nggak tahu bagaimana nanti menanggung aib itu di depan banyak orang, bagaimana menjelaskan satu persatu kalau digosipkan, dia nggak ngerti totally apa yang menjadi rancangan Tuhan ke depan. Tapi akhirnya Maria menunjukkan sikap taatnya kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Bapak Ibu, mungkin kita juga sedang mengalami pergumulan yang mirip-mirip dengan Maria. Mungkin saat ini Tuhan kepingin kita melakukan apa yang dia mau, tapi kita rasa aduh Tuhan berat, gak sanggup. Di luar dugaan kita, di penghujung tahun ini kok bisa ada pergumulan seperti ini. Maka malam hari ini kita tidak hanya berhenti pada pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan mau saya tetap setia pada suami, sedangkan suami saya orangnya kasar? Mengapa Tuhan tetap memilih saya atau meminta saya untuk mempertahankan pernikahan yang buat saya itu sulit sekali, Tuhan? Mengapa Tuhan saya harus kerja di tempat seperti ini? Sulit sekali, Tuhan. Mengapa harus mengampuni? Mengapa harus saya yang merawat orang tua saya? Masih banyak saudara-saudara yang lain, saya juga punya pergumulan. Kenapa harus saya, Tuhan? Bapak Ibu, tentu sah-sah saja kita bertanya seperti itu kepada Tuhan, seperti halnya dengan Maria. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu, bahkan harus mengakhiri semua pertanyaan-pertanyaan kita itu dengan sikap taat kita kepada Tuhan. Seperti halnya Maria, ketika dia berkata, kenapa aku belum bersuami? Tapi kemudian dia tutup semuanya itu dengan apa? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu, bukankah itu juga yang diteladankan Kristus kepada kita? Ketika Yesus itu diperhadapkan dengan cawan penderitaan, dia bergumul di Taman Getsemane. Dia datang berdoa memohon Tuhan, lalukan cawan penderitaan ini. Tapi kemudian di akhir pergumulannya Yesus berkata, jadilah kepadaku menurut kehendakmu, seperti yang Bapa mau. Maka Bapak Ibu, sikap Maria yang menjadi perenungan kita di masa-masa Advent ini, biarlah ini juga menjadi sikap hati kita. Sikap hati kita yang mau taat kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sulit buat kita. Tuhan ingin membentuk kita kembali. Tuhan ingin membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Lebih baik sendiri, gak ketemu orang. Kalau ketemu orang konflik banyak. Tuhan mungkin mau membentuk kita, dia tarik kita dari zona nyaman kita sehingga kita belajar mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Tapi biarlah kesulitan-kesulitan itu membuat kita datang kepada Tuhan dengan sikap taat. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan, sekalipun sulit. Aku mau Tuhan, sekalipun aku gak ngerti. Biarlah jadi kepadaku menurut perkataanmu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk taat kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di masa-masa Advent ini, tentu juga Tuhan menilik setiap kami, baik yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tahu mungkin ada di antara kami yang juga sedang dalam kondisi putus asa, yang sedang terkaget-kaget kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang di akhir tahun ini. Seharusnya Natal membawa sukacita, tetapi kenapa Tuhan di suasana Natal ini ada pergumulan yang datang yang tidak terduga. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan, entah itu fisik, sakit penyakit yang tiba-tiba mendatangi kami. Entah itu perangai atau kelakuan anak-anak kami,
Mereka yang tidak bersekolah secara normal, mereka yang di rumah terus, kami terkaget-kaget. Ternyata anak-anak kami susah diatur. Tuhan, Engkau tahu masing-masing area pergumulan kami malam hari ini. Oleh sebab itu, seperti Maria, kami tidak harus mengerti semua rencana Tuhan. Tuhan tidak wajib menjelaskan semuanya kepada kami. Tuhan tidak wajib untuk menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Karena kami sungguh terbatas untuk mengerti keluasan rencana-Mu Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, tolong kami untuk taat. Karena ketika kami taat, kami sungguh melihat rencana Tuhan selalu indah. Ketika kami taat seperti Maria, maka kami tahu Tuhan tidak pernah salah untuk mendatangkan sesuatu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menghantarkan kami memasuki Advent di beberapa minggu ini dan memperingati kembali kelahiran-Mu bagi kami. Biarlah ini juga menolong kami untuk semakin taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, demikian persekutuan doa kita malam hari ini. Silakan mengambil saat teduh, Tuhan memberkati.